Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu dengan nama-namanya Abdul Latif Mubarok, Putra Rio Permana Simangusong, Nizen Kulesman, dan saya sendiri Sandi Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar aerodinamik yang mana berjudul analisis aerodinamika pada sayap pesawat terbang dengan menggunakan software berbasis computational fluid dynamic (CFD). Baik, di sini saya akan lanjutkan mengenai abstrak, di mana dalam lingkungan persaingan global yang semakin ketat saat ini dibutuhkan Baik, di sini saya akan menjelaskan itu mengenai abstrak. Dalam lingkungan persaingan global yang semakin ketat, saat ini dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam pengujian koefisien tahanan tersebut. Seperti kita ketahui bahwa pengujian koefisien tahanan angin suatu kendaraan dapat dilakukan di dalam terowongan angin baik dua dalam ukuran kendaraan yang sebenarnya maupun dalam ukuran skala. Akan tetapi cara-cara pengujian koefisien tekanan dalam terowongan angin baik ukuran sebenarnya maupun ukuran skala tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini yang menjadi salah satu pemicu kenapa desainer maupun industri mulai memanfaatkan komputasi dan simulasi numerik computational fluid dynamic (CFD) sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut dengan pertimbangan kecepatan dalam memperoleh data koefisien tekanan dan rendah biaya yang harus dikeluarkan. Penelitian ini ditekankan pada analisis karakteristik distribusi tekanan dan kecepatan suatu benda uji airflow di dalam fenomena flow around body apabila kecepatan aliran freestream dibuat konstan dengan menganggap kerapatan udara konstan dalam kecepatan udara adalah 100 km per jam, 300 km per jam, 500 km per jam, 700 km per jam, dan 900 km per jam. Maka kondisi-kondisi tersebut dikatakan sebagai aliran incompressible dan masih relevan untuk digunakan sebagai batasan studi perkembangan aerodinamika saat ini. Beberapa istilah dalam mekanika fluida. Tekanan pressure adalah tekanan dalam satu aliran. Debit aliran fluid pada umumnya dipergunakan untuk menghitung kecepatan aliran pada masing-masing pipa eksperimen. Kerapatan density merupakan jumlah atau kuantitas dari suatu zat. Nilai density dapat dipengaruhi oleh temperatur. Kekentalan vikositas merupakan suatu sifat fluid yang mendasari diberikan tahanan terhadap tegangan geser oleh fluid tersebut. Metode elemen hingga satu dimensi merupakan suatu sistem koordinat yang menggunakan nilai koordinat di sepanjang arah tegak. Bilangan Reynolds number adalah bilangan yang tidak berdimensi yang merupakan hubungan antara massa jenis, vikositas dinamik, dan kecepatan rata-rata dari suatu fluid dalam sebuah pipa dengan diameter dalam. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari tadi, di mana ada klasifikasi aliran fluida. Banyaknya kriteria yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan seperti tipe aliran, terjadi karakteristik aliran yang dimiliki, rekayasa aliran yang dilakukan lain-lain. Semua itu dipengaruhi oleh parameter-parameter serta aliran sendiri, seperti tekanan, viskositas, kecepatan, dan tekanan lain-lain. Tipe aliran fluida. Dalam mempelajari mekanikal fluida, kita tidak terlepas dari tipe-tipe aliran fluida yang terjadi untuk mengetahui tipe aliran tersebut. Terlebih dahulu, dicari nilai dari bilangan Reynolds dengan parameter-parameter yang dimiliki aliran fluida yang sedang dianalisis. Karakteristik aliran fluida. Aliran fluida merupakan sifat aliran fluida yang dipengaruhi oleh keadaan saluran aliran. Rekayasa aliran fluida merupakan penggambaran suatu sistem dalam mengaplikasikan bentuk gerakan. Next. Gaya-gaya yang bekerja pada pesawat terbang. Suatu benda akan terbenam dalam fluida yang bergerak atau sebaliknya, bergerak terhadap fluida yang diam, mengalami suatu gaya yang bekerja pada benda tersebut. Seringkali disebut sebagai gaya-gaya aerodinamika dalam semua kasus aerodinamika. Gaya-gaya aerodinamika yang bekerja pada benda
berasal dari sumber dasar, ialah distribusi tekanan dan tegangan geser pada permukaan benda. Dapat dilihat pada gambar force of light. Next. Berikut ini hal-hal yang mendefinisikan gaya-gaya tersebut. Dalam suatu penerbangan yang lurusan dan datar, tidak berekselerasi atau strength and level enclared. 1. Thrust adalah gaya dorong yang dihasilkan oleh mesin, power plant, baling-baling. Gaya ini kebalikan dari gaya tahan atau drag. Drag adalah gaya belakang, menarik mundur dan disebabkan oleh gangguan aliran udara oleh sayap, fluid, dan objek-objek lain. Drag kebalikan dari thrust dan beraksi ke belakang, paralel dengan arah angin relatif atau relative wind. Wake adalah gaya berat, adalah kombinasi berat yang muatan pesawat itu sendiri, awak pesawat, bahan bakar, dan kargo atau bagasi. Wake menarik pesawat ke bawah karena gaya gravitasi. Wake melawan lift, gaya angkat, dan bereaksi secara vertikal bawah melalui center atau of gravity dari pesawat. Leg, gaya angkat, melawan gaya dari wake yang dihasilkan oleh efek dinamis dari udara yang beraksi di sayap dan beraksi tegak lurus pada arah penerbangan melalui center of lift dari sayap. Gaya angkat pada sayap. Sayap adalah bentuk nyata 3D dari aerofil. Proses terbentuknya gaya angkat sayap ini sama dengan aerofil, walaupun tersusun dari atas aerofil dan didistribusikan sepanjang span sayap. Adanya efek rentang terbatas akan menyebabkan pola aliran di sekitar sayap tidak dapat dianggap sebagai aliran 2D. Dapat dilihat pada gambar 2.9 sayap tanpa depan. Oke, selanjutnya yaitu Computation Fluid Dynamics atau disingkat dengan CFD, di mana perkembangan teknologi yang serba terkomputerisasi telah memberikan banyak kemudahan. Salah satunya dalam hal mendapatkan informasi dari analisa yang mempunyai tingkat kerumitan yang tinggi bila dilakukan secara manual. Computation Fluid Dynamics atau disingkat dengan CFD merupakan salah satu cara penggunaan komputer untuk menghasilkan informasi tentang bagaimana aliran fluida. CFD menggabungkan berbagai ilmu dasar teknologi, diantaranya matematika, ilmu komputer, teknik, dan fisika. Semua ilmu disiplin tersebut digunakan untuk pemodelan atau simulasi aliran fluida. Prinsip CFD adalah metode penghitungan yang mengkhususkan pada fluida, di mana sebuah kontrol dimensi luas serta volume dengan memanfaatkan komputasi komputer, maka dapat dilakukan perhitungan pada tiap-tiap elemennya. Hal yang paling mendasar mengapa konsep CFD banyak sekali digunakan dalam dunia industri adalah dengan CFD dapat dilakukan analisa terhadap suatu sistem dengan mengurangi biaya eksperimen dan tentunya waktu yang panjang dalam melakukan eksperimen tersebut, atau dalam proses desain engineering tahap yang harus dilakukan menjadi lebih pendek. Hal ini yang mendasari pemakaian konsep CFD adalah pemahaman lebih dalam mengenai karakteristik aliran fluida dengan melihat hasil berupa grafik, vektor, kontur, bahkan animasi, di mana CFD ini merupakan salah satu pengujian dari aerodinamika, di mana CFD nanti akan digabungkan dengan penggunaan software-software yang lain, karena dalam konsep kehidupan yang era modern ini semakin banyak berkembangnya teknologi, maka pengujian banyak dilakukan secara analisis menggunakan software sehingga lebih efektif dan efisien, dari mulai pengeluaran anggaran dalam penelitian dan lain sebagainya. Kemudian dapat kita lihat persamaan Bernoulli, di mana P1 ditambah setengah atau 1/2 kurang rho V1 kuadrat ditambah rho GH1. Oke, selanjutnya itu adalah bagaimana persamaan untuk menghitung tekanan pada pesawat atau pressure, di mana kita menggunakan persamaan Bernoulli, di mana terdapat P1 ditambah setengah atau 1/2 dikurang rho P1 kuadrat, kemudian ditambah dengan rho GH1
sama dengan P2 ditambah min setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2. Ini merupakan persamaan 2.2. Saya pesawat tipis, maka H1 sama dengan H2, sehingga tekanan pada pesawat dapat diketahui P1 ditambah setengah min rho P dikali 1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah min setengah rho P2 kuadrat. Selanjutnya, next slide. Oke, ini didapatkan hasil dari pengujian. Dalam laporan ini didapatkan hasil gaya permukaan model solusi yang digunakan dalam simulasi adalah K min entalpi STD dengan memasukkan harga project areas atau default ke dalam reference value. Maka diperoleh harga sebagai berikut, di mana pada tabel yang pertama kita lihat koefisien angkat atau CL dengan kecepatan 100 km per jam didapatkan angka CL sebesar 0,87. Kemudian pada kecepatan 300 km per jam didapatkan angka 0,64, 500 km per jam didapatkan 0,32, kecepatan 700 km per jam didapatkan 0,22, dan pada kecepatan 900 km per jam didapatkan angka CL atau koefisien angkat sebesar 0,11. Yang selanjutnya adalah koefisien tahanan atau disingkat CD. Pada kecepatan 100 km per jam didapatkan angka koefisien tahanan 0,067. Kecepatan 300 km per jam didapatkan angka 0,051. Kecepatan 500 km per jam didapatkan angka 0,040. Kecepatan 700 km per jam didapatkan 0,035. Dan pada kecepatan 900 km per jam didapatkan angka 0,022. Itu yang selanjutnya. Yang selanjutnya pembahasan. Dari kecepatan yang sudah ditentukan, maka telah didapat koefisien angkat atau CL dari kecepatan 100 km per jam didapatkan nilai koefisien angkatnya 0,87. Kecepatan 300 km per jam didapatkan nilai koefisien angkatnya 0,64. Lalu kecepatan 500 km per jam didapatkan nilai koefisien angkatnya 0,32. Begitu juga dengan kecepatan 700 km per jam didapatkan nilai koefisien angkat atau CL 0,22. Dan dengan kecepatan 900 km per jam, nilai koefisien angkatnya adalah 0,11. Nilai koefisien angkat seiring dengan bertambahnya kecepatan berkurang seiring nilai koefisien berkurang seiring dengan bertambahnya kecepatan. Dari kecepatan yang sudah ditentukan, maka telah didapatkan nilai koefisien tahanan atau CD. Dari kecepatan 100 km per jam didapatkan koefisien tahanan 0,067. Kecepatan 300 didapatkan koefisien tahanan 0,051. Lalu kecepatan 500 km per jam didapatkan nilai koefisien tahanan 0,040 dikarenakan tekanan anginnya rendah. Begitu juga dengan kecepatan 700 km per jam didapatkan nilai koefisien tahanannya adalah 0,035. Dengan kecepatan 900 km per jam didapatkan nilai koefisien tahanannya adalah 0,22. Di sini nilai koefisien tahanan kecepatan 100, 300, 400, 700 hingga 900 km per jam semakin menurun dikarenakan tekanan kecepatan ini sangat tinggi. Di mana untuk ini dari hasil analisa tersebut terjadi pada kecepatan 900 km per jam, yaitu dengan tekanan 140.018 PA, sedangkan nilai tekanan yang terendah adalah 1.376 PA pada kecepatan 100 km per jam. Tekanan tertinggi dengan warna merah terjadi pada bagian depan sayap pesawat di mana daerah tersebut merupakan frontal area. Maka dari itu, makin tinggi kecepatan pesawat, maka tekanan terhadap bagian permukaan sayap akan berbeda-beda.
Penutup. Kesimpulan, berdasarkan analisa yang dilakukan dengan program CFD menunjukkan adanya fluktuasi atau perubahan nilai dari tekanan yang terjadi pada bagian sayap pesawat. Salah satu faktornya disebabkan oleh perubahan kecepatan, diantaranya sebagai berikut. 1. Kecepatan 100 km per jam didapat nilai tekanan yang tinggi, yaitu 100 PA, sedangkan nilai tekanan rendahnya 100 PA. Kecepatan 300 km per jam didapat nilai tekanan yang tertinggi, yaitu 105.322 PA, sedangkan nilai tekanan terendahnya adalah 102.849 PA. Kecepatan 500 km per jam didapatkan nilai tekanan yang tinggi, yaitu 112.303 PA, sedangkan nilai tekanan terendahnya adalah 108.442 PA. Kecepatan 700 km per jam didapatkan nilai tekanan tertinggi, yaitu 123.985 PA, sedangkan nilai tekanan terendahnya adalah 120.095 PA. Yang kelima, kecepatan 900 km per jam didapatkan nilai tekanan yang tinggi, yaitu 140.018 PA, sedangkan nilai tekanan terendahnya adalah 135.753 PA. Adapun saran untuk ada persoalan yang menyangkut mengenai fluida, khususnya dalam analisa dengan perangkat lunak, usaha saya dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik adalah sebagai berikut. 1. Hendaknya mengetahui terlebih dahulu jenis analisa fluida yang ingin diketahui. Apakah analisa tersebut adalah aliran dalam atau internal, atau aliran luar atau eksternal. Kemudian mengetahui kondisi-kondisi fluida awal sebelum dilakukan proses analisa, seperti kecepatan tekanan, jenis fluida, dan sebagainya. Selanjutnya, bila ingin melakukan analisa, sebelumnya sudah ada satu sistem yang dapat dijadikan standar analisa. Dan yang terakhir, perlu adanya pengembangan tinjauan aliran fluida pada benda uji secara 3 dimensi. Baik, mungkin presentasi PowerPoint terhadap tugas besar aerodinamika perwakilan kelompok 5 cukup sekian. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.